Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai audit berbasis resiko. Jadi di sini salah satu yang memegang peranan penting dalam suatu peningkatan kinerja adalah dari sebuah perusahaan adalah peranan efektif dan juga efisien dari satuan pengendalian internal atau yang disebut dengan internal audit. Jadi dalam hal ini, internal audit ini sangat penting untuk bisa mengidentifikasi apa sih resiko yang terkandung di dalam sebuah perusahaan. Pemahaman yang mendalam akan sebuah proses teknik serta langkah-langkah dalam melakukan proses audit akan memberikan suatu dampak yang positif bagi perusahaan, terutama dalam meminimalkan suatu resiko yang dihadapi. Sehingga dalam hal ini Indonesia mengadopsi audit berbasis ISA atau International Standard Audit yang dalam laporan keuangan ini sangat perlu untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas informasi keuangan di Indonesia. Nah, International Standard on Audit ini merupakan standar audit baru yang telah diadopsi oleh Indonesia. Jadi, pada saat itu adalah pada tanggal 1 Januari 2013. Akuntan publik di Indonesia wajib melakukan audit atas laporan keuangan yang berdasarkan standar baru ataupun dalam hal ini adalah International Standard Audit. Kemudian, audit berbasis resiko ini ataupun RBA berkembang pada saat pendekatan audit pada tahun 2000. Jadi, pernah saya jelaskan ya mengenai kasus Enron waktu kita pertama kali bertatap muka ya. Jadi, pendekatan ini sangat mendapatkan perhatian yang sangat luas ya dan dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif dan terbukti paling cocok untuk diterapkan dalam kondisi lingkungan bisnis yang selalu berubah-ubah seperti sekarang ini. Jadi memang dalam hal ini setelah tahun 2000-an kita mengarah kepada audit berbasis risiko. Kalau dulu kita melakukan yang namanya audit konvensional. Jadi ada semacam tracing, vouching, ini termasuk audit konvensional. Tetapi sekarang kita sudah berubah ya, dengan menggunakan International Standard Audit maka kita mengaudit harus berbasis dengan resiko. Jadi Indonesia telah meratifikasi ketentuan untuk menerapkan ISA mulai awal tahun 2013 ya. Jadi kita baru memulai pada tahun 2013. Sehingga ISA sepenuhnya mengadopsi pendekatan audit berbasis resiko ini ya, menjadikan hal ini wajib ya dilakukan oleh negara Indonesia. Kemudian ya, pendekatan audit ini ya, pendekatan RBA ini atau risk based audit ini berfokus dalam mengevaluasi ya sebuah resiko-resiko baik secara strategis, finansial, operasional, regulasi dan juga apapun yang dihadapi, resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi dalam RBA ya, resiko-resiko tinggi ini harus diaudit sehingga kemudian manajemen bisa mengetahui area mana yang seharusnya dapat dikontrol ataupun harus diperbaiki. Tujuannya adalah untuk apa kalau kita mengaudit audit berbasis resiko? Jadi tentunya kita memberikan suatu keyakinan kepada komite audit ya, dewan komisaris dan juga direksi bahwa perusahaan telah memiliki proses manajemen resiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Kemudian ya, audit berbasis resiko ini lebih berupa perubahan pola pandang ya dari sebuah teknik ya. Jadi memakai kacamata ya, bagaimana kita itu audit berbasis resiko ini harus menilai kemampuan manajemen. Satu ya, dia harus bisa mengukur suatu resiko. Kemudian yang kedua, dia harus bisa merespon suatu resiko dan juga yang ketiga adalah melaporkan suatu resiko. Jadi apabila manajemen memiliki kemampuan yang cukup dalam mengukur, merespon dan juga melaporkan resiko dalam suatu area ataupun proses, maka resiko bawaan dalam suatu perusahaan ini bisa diturunkan. Artinya ya, auditor tidak harus meningkatkan tingkat ketelitiannya. Jadi auditor tidak perlu menambah prosedur ataupun menambahkan waktu dalam menganalisa. Nah ini sebaliknya kalau manajemen klien ya, maksudnya dalam hal ini adalah manajemen resiko klien buruk, maka auditor harus meningkatkan ketelitian ya, menambah prosedur dan juga menambah waktu analisa. Nah kemudian ya, dalam hal ini ya ada beberapa konsep yang saling berkaitan. Yang pertama adalah reasonable assurance ataupun assurance yang layak. Kedua adalah inherent limitation ataupun kendala bawaan. Yang ketiga adalah audit scope ataupun lingkup audit. Kemudian material misstatement ataupun salah saji material. Kemudian yang kelima adalah assertion ataupun asersi. Nah,
Reasonable assurance ya, kayaknya dulu juga pernah saya jelaskan, tidak apa-apa kita ulangi lagi biar semakin paham. Reasonable assurance ataupun asuransi ataupun assurance yang layak. Jadi asuransi yang layak ya, bukan pada tingkat yang mutlak ataupun dalam hal ini adalah absolute level of assurance ya, tetapi dalam hal ini auditor harus memperoleh yang namanya kecukupan bukti ya. Buktinya ini secara kualitas ya itu harus bagus ya. Jadi tidak hanya melulu suatu kuantitasnya saja yang bagus, tetapi dalam hal ini harus bisa ya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, ataupun yang nama lainnya adalah sufficient appropriate audit evidence untuk menekan suatu resiko audit. Kemudian resiko audit, resiko di mana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Jadi auditor pun memiliki suatu resiko yang dinamakan dengan resiko audit. Jadi auditor ingin menekan resiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima, atau istilahnya adalah to an acceptable low level. Kemudian dengan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor tentunya bisa menekan suatu resiko. Namun tidak mungkin sampai tingkat nol ya, karena ada kendala bawaan dalam setiap audit. Auditor menekan resiko auditnya sampai ke tingkat terendah yang dapat diterima oleh auditor. Jadi auditor tidak dapat memberikan suatu absolute assurance ya. Pernah saya jelaskan berkali-kali. Jadi auditor menarik kesimpulannya ya, itu mendasarkan pada apa? Mendasarkan pada suatu opini dan juga pendapat melalui bukti-bukti audit, atau dalam hal ini adalah evidence ya, audit evidence. Kemudian kemudian ada lagi inherent limitation. Jadi apa sih kendalanya ya? Ada sifat pelaporan keuangan, kemudian pembuat laporan keuangan ya memerlukan suatu judgment management ya, kemudian sifat bukti audit yang tersedia. Kemudian sifat prosedur audit ya, bagaimanapun bagusnya rancangan suatu prosedur audit, ia tidak akan mampu ya mendeteksi setiap salah jaji. Kemudian pelaporan keuangan tepat waktu. Jadi relevansi ataupun nilai informasi keuangan cenderung menurun dengan lewatnya waktu ya. Karena itu perlu adanya keseimbangan antara kendala informasi serta biayanya. Kemudian dalam hal ini kita juga harus bisa melihat audit scope ataupun lingkup audit. Jadi setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama seperti yang mungkin ditetapkan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada lagi material misstatement ataupun salah saji yang material. Kemudian salah saji yang material atau material misstatement terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Kemudian asersi ya, kemarin kita sudah belajar mengenai asersi. Jadi asersi ini merupakan representasi ya, ataupun jawaban yang diberikan oleh manajemen secara eksplisit ataupun implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari embodied in laporan keuangan, ataupun berhubungan dengan adanya recognition ataupun pengakuan. Kemudian ada lagi measurement ataupun pengukuran, dan juga penyajian, presentation, dan juga disclosure. Dalam hal ini adalah pengungkapan berbagai unsur laporan keuangan. Kemudian ada yang dinamakan dengan risiko audit ataupun audit risk ya. Risiko memberikan opini audit yang tidak tepat ataupun expressing an inappropriate audit opinion atas laporan keuangan yang disalah-sajikan secara material. Jadi tujuan audit ialah menekan risiko audit itu ke tingkat rendah yang dapat diterima oleh auditor. Nah ini ya, pelaksanaan audit berbasis resiko. Tentunya kalau kita ingin ya mengaudit berbasis resiko, kita harus mempertimbangkan ya sikap-sikap profesional dari seorang auditor. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap skeptisisme profesional. Jadi auditor wajib menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Jadi skeptisisme adalah suatu kewaspadaan profesional. Jadi auditor harus selalu waspada apapun dengan situasi yang menyebabkan laporan keuangan tersebut disalah-sajikan secara material. Kemudian kearifan profesional. Jadi auditor dalam hari ini wajib melaksanakan ya kearifan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Kemudian assurance yang layak ya. Auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Kemudian dalam hal ini ya, gunakan tujuan ISAS yang relevan, yaitu menentukan apakah prosedur audit tambahan ini diperlukan atau tidak ya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam suatu ISA. Kemudian mengevaluasi apakah bukti audit tersebut sudah cukup tepat ya
sudah cukup tepat atau belum ya, bukti-bukti yang sudah diperoleh oleh auditor. Nah ini ya, ada tiga langkah ya dalam mengaudit berbasis resiko. Yang pertama, kita harus mampu menilai suatu resiko ataupun dalam hal ini adalah risk assessment. Kemudian kita mampu menanggapi resiko ataupun risk response. Kemudian kita harus pelaporan ataupun reporting. Jadi pada saat kita menilai suatu resiko, maka melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam suatu laporan keuangan. Kemudian kita harus mampu menanggapi risk response ya, ataupun menanggapi suatu risiko. Jadi kita merancang ataupun melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan juga dinilai pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat asersi. Kemudian pelaporan ataupun reporting, jadi dalam hal ini kita harus mampu merumuskan suatu opini ataupun suatu pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Jadi membuat dan menerbitkan laporan keuangan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Sudah jelas ya? Oke, sekarang ya, keharusan dalam suatu risk assessment yaitu sejak awal libatkan auditor senior ya. Jadi kita harus melibatkan auditor senior karena mereka memiliki jam terbang yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan auditor yang junior. Kemudian kita harus menekankan sikap skeptisisme ataupun kewaspadaan profesional dan tidak hanya percaya dengan TCWG atau dalam hal ini adalah pengawas dalam perusahaan, dan tidak hanya puas dengan bukti audit yang ada. Kemudian kita harus mampu merencanakan audit ya. Kemudian kita harus melaksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan ya. Misal menginformasikan kepada staf tentang klien secara umum dan membahas area yang berpotensi yang mengandung suatu resiko. Jadi auditor juga perlu kita melakukan yang namanya brainstorming ataupun bertukar pikiran yang mengenai apa sih kecurangan yang mungkin terjadi dan kemudian merancang suatu tanggapan yang tepat. Kemudian menetapkan tanggung jawab audit kepada staf dan menetapkan waktu penyelesaian tugas mereka. Kemudian komunikasi berkelanjutan ya untuk membahas suatu permasalahan audit ataupun audit isu yang kemungkinan terjadi fraud ataupun kecurangan. Kemudian kita harus berfokus pada identifikasi resiko. Kemudian kita bisa mengevaluasi secara cerdas tanggapan resiko yang mengenai manajemen. Kemudian kita menggunakan kearifan profesional. Kemudian penentuan untuk menerima ataupun melanjutkan hubungan dengan klien, serta mengembangkan strategi audit secara menyeluruh ya. Jadi banyak sekali prosesnya. Kemudian ada lagi menetapkan suatu materialitas. Kemudian menilai resiko salah saji material yang dalam hal ini adalah mengidentifikasi resiko signifikan dan area lain di mana pertimbangan audit khusus mungkin diperlukan. Jadi kita mengembangkan ekspektasi untuk melaksanakan prosedur analitik. Nah, jadi menanggapi resiko ya, kita akan bahas mengenai menanggapi resiko ataupun risk response. Jadi dalam hal ini kita harus mampu ya appropriate mix of audit prosedur. Jadi kita harus bisa mengkombinasi ya prosedur audit yang tepat. Jadi pertama kita harus mampu mengkombinasikan uji pengendalian ataupun test of control. Kemudian ada lagi prosedur analytical substantif ya. Kemudian pendadakan atau unpredictability. Kemudian manajemen override dan juga significant risk ya. Jadi dalam manajemen override, jadi auditor dalam hal ini juga mempertimbangkan perlunya prosedur audit yang spesifik ya, yang menangani kemungkinan manajemen override ataupun putusan manajemen untuk meniadakan ataupun mengabaikan pengendalian dengan membuat suatu pengecualian. Bisa juga dengan melakukan unpredictable ya, ataupun dalam hal ini pendadakan. Jadi ada unsur pendadakan misalnya kunjungan ke cabang tertentu ya, tetapi perusahaan tidak dikasih tahu. Nah, ini juga ada semacam unpredictability. Nah, kemudian dalam hal ini pada saat kita masuk ke pelaporan ataupun reporting dalam ISA 700.6 yang menyebutkan bahwa tujuan auditor yang pertama adalah tentunya merumuskan opini ya mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti-bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor. Kemudian memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar untuk memberikan pendapat tersebut.
Nah, kemudian dokumentasi audit yang cukup ya diharuskan agar auditor yang sudah berpengalaman ya, yang tidak berhubungan dengan audit ya, tentunya dia harus memahami yang pertama adalah sifat jadwal waktu dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan, kemudian hasil pelaksanaan dan prosedur tersebut dan bukti audit yang diperoleh. Kemudian hal-hal penting yang timbul selama audit berlangsung ya, kesimpulan yang ditarik dan kearifan profesional yang diterapkan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Nah, ini manfaat audit berbasis resiko. Yang pertama adalah fleksibilitas waktu ya. Jadi karena prosedur penilaian resiko ini tidak menguji transaksi saldo secara rinci ya. Jadi lebih hemat waktu dibandingkan dengan kita menggunakan audit konvensional. Kemudian upaya tim audit terfokus pada area kuncinya ya. Jadi dengan memahami di mana resiko salah saji material bisa terjadi dalam suatu laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal yang mempunyai resiko tinggi ataupun dalam hal ini adalah high risk area ya. Dan juga mengurangi pekerjaan padat yang low risk. Jadi yang high risk kita tingkatkan pekerjaannya, untuk low risk ya kita dapat mengurangi pekerjaan kita. Dengan demikian sumber daya ataupun staf audit dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian prosedur audit terfokus pada resiko ya, kemudian pemahaman atas pengendalian internal serta komunikasinya tepat waktu. Nah, ini ya, pemahaman terhadap pengendalian internal yang meningkat memungkinkan auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal yang sebelumnya tidak diketahui. Baiklah, cukup ya untuk audit berbasis resiko. Semoga kalian memahami ya. Nanti saya akan menjelaskan lagi di video selanjutnya. Nanti saya akan menjelaskan mengenai sampling ya, kemudian audit sampling. Kalau audit sampling ini memang agak susah ya untuk dijelaskan, nanti saya akan menggunakan media ya. Terus kemudian nanti kita juga akan belajar ya mengenai audit yang lain ya. Jadi nanti kita bisa presentasi lewat WA ya, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan melalui konten ataupun akun YouTube. Baiklah, jaga kesehatan ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.